Oke, saat ini kami bertiga mau ngobrol-ngobrol sedikit nih tentang salah satu tema di bulan keluarga tahun ini yang kami bertiga ini berperan. Artinya sama-sama perannya itu sebagai seorang ibu. Ibu yang membawa damai bagi keluarga. Oke, kita langsung aja. Kalau mama nih dengar kata ibu dalam keluarga, kira-kira apa yang terbersit dalam pikiran mama? Kalau ibu, menurut mama adalah seorang yang membantu suami, mendampingi suami, terus mengatur rumah tangga, mengurus kebutuhan rumah tangga anak-anak dan suami, dan melayani di dalam rumah tangga. Terus satu lagi tidak pilih kasih di dalam rumah tangga, jadi supaya semua warga rumah tangga merasa aman, tenang. Kalau Kak Ima, gimana Kak Ima? Yang pasti ya tanpa mengurangi sedikit pun peran bapak, tapi seorang ibu itu memang sangat perlu sebagai tiang doa. Karena ketika ibu sungguh-sungguh berdoa untuk keluarganya, untuk suami, untuk anak-anaknya, itu menurut pribadi sangat besar pengaruhnya untuk terus menguatkan, menopang keluarganya. Dan juga sebagai penengah, jadi ketika terjadi salah paham di antara anggota keluarga, itu seorang ibu harus hadir sebagai sosok yang bijak dalam menyelesaikan setiap masalah. Ica? Kalau buat Ica pribadi sih ya, kalau kita udah berperan sebagai ibu nih ya, punya status ibu itu kayaknya udah menjadi sosok wanita yang kuat gitu. Entah bagaimana tuh kayak berasa superhero gitu kayaknya tuh. Tapi bukannya juga ya itu mengurangi perannya bapak, yang enggak juga. Tapi artinya kita udah bisa harus mandiri, yang mungkin tadi sebelumnya metode-metode, tapi kalau udah jadi ibu tuh berarti oke, harus mantap. Dan yaitu kembali sebagai tiang doa juga sih, benar banget. Kayak gitu. Bisa mengayomi keluarga. Iya benar. Nah sekarang walaupun kita tumbuh besar nih dalam satu rumah, satu keluarga, tapi pasti kita punya tantangan yang beda-beda dalam ini ya, menjadi seorang ibu. Kira-kira tantangan apa yang paling berasa nih kalau untuk Mama, Kak Ima, juga Ica? Kalau mama, kebetulan pada waktu mama masih muda jadi ibu itu mama kerja. Dan setelah punya anak, mama masih tinggal bersama orang tua dan ada pembantu. Mama pergi pagi, pulang malam. Jadi tantangannya memang cukup berat, artinya capek pulang kerja, tapi sesudah pulang tetap harus urus keluarga, anak-anak dan suami. Tapi ya itu berkat doa kita bisa lakukan itu dengan baik. Kak Ima gimana? Kalau pribadi ya tantangannya balik ke diri sendiri sih ya. Gimana tetap jaga hati, pikiran, tetap tenang dalam menghadapi mungkin masalah yang ada, atau mungkin keseharian rutinitas yang gitu setiap hari gitu ya. Gimana tetap bisa jaga hati, dan juga mungkin tantangannya gimana bisa memahami karakter antara setiap anggota keluarga di rumah. Beda-beda. Betul. Iya. Kalau Ica sendiri sih mungkin sama, berarti posisi Ica saat ini adalah pas Mama masih muda gitu ya, karena sebagai ibu pekerja ternyata capek ya. Capek. Kerjanya kita mesti di kantor, kita mesti total bekerja, tapi nyampe rumah kita juga harus ya total juga gitu. Kita nggak boleh setengah-setengah, jangan sampai di luar kita bisa maksimal tapi nyampe rumah ntar ketemu anggota keluarga, ketemu anak gitu kan ya, anak lagi pengen main-main, kita udah setengah nyawa gitu kan, kayak lowbat gitu. Itu sih tantangannya sih yang paling ini gitu. Nah sekarang cara menyikapinya Ima duluan. Karena tantangannya balik ke dari diri sendiri. Sebenarnya ya cara menyikapinya ya kembali ke diri sendiri, gimana untuk yang pasti tanpa pimpinan Tuhan nggak bisa gitu ya. Jadi balik lagi ke jaga hubungan pribadi dengan Tuhan, terus punya waktu untuk berdoa, yang pasti meminta pimpinan Roh Kudus untuk dimampukan lah bisa jaga hati, karena tetap
kita nggak bisa menghadirkan damai tanpa kita menghadirkan Roh Kudus dalam hidup kita gitu ya, menghadirkan Roh Kudus dalam keluarga, dan yang pasti belajar lagi untuk bisa memahami karakter masing-masing anggota bisa, supaya bisa mengerti lah ya gimana caranya. Ya, artinya kalau mama, kalau kita sudah berani mau menjadi ibu, berarti kita harus siap dengan segala risiko. Artinya kita tahu peran ibu, jadi tantangan apapun ya kita harus belajar untuk bisa mengatasinya. Tapi memang tidak sendiri, nggak bisa sendiri. Kita harus mohon pertolongan Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih kemampuan, kasih hikmat, kebijaksanaan supaya kita bisa menjadi ibu yang baik. Gimana Ica? Ya kalau Ica itu yang pertama adalah kita mesti sadar sih ya, kalau kita udah statusnya jadi ibu, ya udah kita mesti sadar apa yang mesti kita lakukan, apa yang ya pastinya beda ya gitu ya. Yang sebelum berkeluarga sama setelah berkeluarga, kita kan pasti punya peran, punya tanggung jawabnya berbeda. Nah itu kita mesti sadar betul tentang itu. Tapi dari sisi lain, kalau Ica boleh sharing, kita juga walaupun tadi Ica sempat bilang kayak superhero, tapi even superhero pun juga punya waktu, momen, ada saatnya kita juga ngerasa oke, kayaknya saya capek nih, kayaknya saya lagi lemah nih. Ya udah, enjoyin aja dulu. Jadi nggak selalu juga kita harus yang memperlihatkan kalau kita kuat, tough gitu. Ada saatnya kita juga emang ya udah, ada saatnya kita emang harus istirahat dulu. Jadi kita refreshing, kita masih tahu waktu-waktunya kayak gitu. Gitu sih. Dan pastinya mendekatkan diri sama Tuhan kayak gitu. Yeah. Nah sekarang komitmen kita nih supaya bisa menjadi seorang ibu yang membawa damai di keluarga, bagi keluarga. Ya artinya kalau tadi kita udah masing-masing mengeluarkan pendapat, baik Ima, Eca, Mama, nah kita kembali ke, kita udah tahu kendalanya, kita udah tahu cara menyikapinya. Jadi ya sudah, kita berkomitmen untuk melakukan apa yang kita tadi sudah pikirkan, sudah share bersama-sama, bahwa kita harus menjadi ibu yang bijaksana, tidak pilih kasih, bisa mengatur keluarga, bisa mengayomi keluarga, sehingga keluarga baik suami, baik anak, mantu, cucu sekarang semua merasa enjoy kalau di rumah, menjadi welcome home di rumah. Iya sih, sama sih juga kayak gitu sih ya. Artinya ya mulai dari kita dulu, kita menyelesaikan semua dari dalam kita, dari dalam diri kita sendiri, akan berasa nanti ke anggota keluarga yang lain. Kayo mungkin mau nambahin? Ya sama sih, ya pasti ya mulai dari diri sendiri. Kita nggak bisa nuntut orang untuk berubah, tapi ya mulai dari diri kita jaga hati dengan terus dekat sama Tuhan, dan biar itu yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kita, dan juga ya belajar untuk menghargai setiap orang dalam rumah, dalam keluarga. Iya. Oke. Ini obrolan kita semoga bisa menjadi kekuatan untuk kita sendiri, tapi juga untuk semua yang mendengarkan, dan bisa jadi berkat untuk kita memerankan peran kita sebagai seorang ibu yang membawa damai bagi keluarga. Oke. Thank you, Tuhan berkati.